Al-Quran, nama yang keempat, diperkenalkan oleh Allah dengan nama At-Tanzil, seakan memberikan gambaran pesan kepada kita bahwa Al-Quran itu bukan sekedar diturunkan oleh Allah dengan proses kepada Nabi Muhammad SAW dalam jangka waktu yang tidak juga cepat, tapi juga cukup lama dengan prosesnya kurang lebih selama 23 tahun. Di situ ada pertanyaan dijawab, ada masalah diberikan solusi, ada bimbingan diturunkan jadi pedoman, dan dengan itu pula ada kemudahan-kemudahan bagi Nabi dan umat untuk menerima, sekaligus ada jenjang dalam pembelajaran. Bayangkan kalau diturunkan selama 30 juz sekaligus, maka bagaimana kesulitan Nabi dan masyarakat pada saat itu untuk bisa menghafalkan, memahami, dan mengamalkan dalam kehidupan. Nabi mungkin mudah, karena sifat Nabi diajarkan langsung oleh Allah. Tapi umatnya tidak demikian. Karena itulah kalimat At-Tanzil, selain menunjukkan pada proses diturunkan dengan bertahap dan ada tahapan-tahapan itu, sekaligus memberikan kesan kepada kita bahwa jika Anda ingin berinteraksi dengan Al-Quran, maka seperti Allah menurunkannya dengan berproses, maka berinteraksilah dengan Al-Quran, baik membacanya atau memahaminya, juga menghafalkannya dengan proses, dengan tahapan-tahapan. Jangan terburu-buru ingin menguasainya. Jangan cepat-cepat ingin kemudian paham dalam bacaannya. Jangan ingin segera mudah dalam membacakannya dengan lancar. Karena semua yang indah itu, semua butuh proses. Karena itu ketika Nabi menyebutkan secara umum pembelajar Al-Quran, maka beliau mengilustrasikan dengan pilihan kata yang menunjuk pada proses yang tidak mudah. Bukan darasa yang menunjuk pada kata cepat, mudah, dan sederhana. Tapi ta'allama, yang menunjukkan ta'allama lebih panjang dari darasa, maka ini menunjukkan prosesnya tidak secepat darasa, butuh proses. Yang kedua ada taknya, menunjukkan kesungguhan. Jadi kalaupun Anda sedang berproses berinteraksi dengan Al-Quran, baik belajar membaca, belajar memahami isi, usaha yang sungguh-sungguhnya ada di nomor hadis 2920. Nabi menyampaikan haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima ma'na. Perhatikan kalimatnya. Man qara'a harfan min kitabillahi, siapa yang mampu membaca satu huruf saja dari kitab Allah, falahu asyru hasanat, maka dia akan mendapatkan balasan langsung dari Allah 10 nilai kebaikan. 10. Saya sering kali tekankan bahwa 10 ini jangan dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus sampai 10. Tapi Anda mengukur pahala itu, ukur dengan ukuran Nabi. Kata Nabi di hadis lain, orang yang datang ke masjid saja baru sampai itu mendapatkan 25 kebaikan. Sepanjang niatnya untuk niat yang baik, bukan niat yang buruk. Dia datang 25 kebaikan di hadis Muslim. Jarak satu keduanya 500 tahun. Dua ketiga 500 tahun. Tiga keempat 500 tahun. Anda bisa bayangkan nggak? Ada nggak orang sekarang hidup di bumi selama 500 tahun dan bisa beramal? Ini kan luar biasa. Nah Anda baca satu huruf, baru satu huruf tuh Al-Quran, itu dapat 1, 2, 3, 4, sampai 10. Dan jaraknya luar biasa. Kalau Anda kumpul-kumpulkan, ada nggak amal Anda yang menandinginya? Dan saya sering katakan, sifat Al-Quran itu ketika dibacakan, nggak pernah ada orang baca Quran cuma satu huruf. Nggak ada. Silahkan cek dimanapun Anda berada, nggak ada. Ya, ada teman-teman yang datang dari Auckland, dari New Zealand, tanyakan tuh sama teman-teman. Ada yang terhubung kita dari Amerika, dari Hong Kong. Sampai ke Hong Kong, tanyain tuh, ada nggak di Hong Kong orang Islam baca Quran cuma sehuruf? Nun, sudah ya? Nggak ada. Silahkan cek. Satu hurufnya 10, dan berapa yang Anda bacakan? Tapi yang lebih mulia itu, ketika Anda sabar dalam membacakannya, mungkin di awal belum terbiasa. Jangankan bahasa Arab, jangankan bahasa Al-Quran, bahasa Indonesia saja, atau seorang anak mau belajar bahasa, nggak ada yang lahir langsung lancar. Nabi Isa itu wajar karena beliau Nabi, diberikan keistimewaan untuk membedakan dengan manusia yang lain. Kita kan bukan Nabi. Nggak ada orang baru lahir sudah lancar kalimatnya. Begitu lahir, Mama terima kasih melahirkan saya. Ibunya paling bingung, kamu siapa? Ya. Anda bisa bayangkan, semua butuh proses. Apakah anak tiba kemudian setelah bisa bicara langsung bisa berjalan? Belum tentu. Dia berdiri dulu, berdiri. Kadang-kadang belajar berdiri sampai meruntuhkan, menjatuhkan pot neneknya. Begitu kemudian berdiri, potnya jatuh, neneknya berkata, cucuku sudah bisa berdiri. Masya Allah. Bukan marah, tapi ada satu kebahagiaan yang luar biasa. Nah, teman-teman sekalian, saya mau katakan, perhatikan kalimat Nabi. Ketika Anda serius belajar, pelan-pelan mengejaknya, Anda kemudian mendekat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, ta'allama, maka perhatikan apresiasi yang disampaikan lewat lisan Nabi.
Walladzi yatata'ta fahuwa 'alaihi syaq, atau di riwayat lain fahuwa syaqqun 'alaihi falahu ajran. Dan siapa yang berusaha belajar membaca dengan sabar, dan dia terbata-bata belajarnya sampai berat mengucapkan hurufnya. Orang katakan alif lam mim. Ini alif lam mim. Allahu akbar. Begitu dia ucapkan dengan terbata-bata, dia mendapatkan 2 kali lipat pahala yang orang yang lancar. 2 kali lipat pahala orang yang lancar. Di apa yang rugi dalam Al-Quran? Dan jangan salah dengan kesimpulan. Kalau begitu saya simpulkan, lebih baik saya tidak lancar aja bacaannya. Tidak. Ini apresiasi dari proses yang kita pelajari. Jadi tidak ada yang sia-sia dalam beragama itu. Tidak ada yang sia-sia dalam berislam itu. Begitu Anda berproses, sabar dalam menjalaninya, maka Anda akan dapatkan keindahannya. Nyaman. Makanya kalau ada orang membaca Al-Quran, kemudian mendapatkan guru yang kemudian seakan terlihat seperti ketat luar biasa, maka bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau kirimkan guru terbaik untuk mengajari saya. Karena di balik guru yang terlihat seperti ketat itu, ada pahala-pahala mengalir lewat ketegasannya. Jauh-jauh datang dari Tegal, begitu mengaji ke Bekasi, baca a'udzubillah, maaf, Zu, bukan u. A'udzu billah, la, bukan la. La, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baru ta'awud. Masya Allah. Baik, cukup ya. Pulang dulu, besok kesini lagi. Saya tanya pada Anda, kalau Anda menemukan guru yang seperti itu, mau balik lagi enggak? Masa? Kemarin ada yang ikut kelas ibu rumah tangga, suruh ngapalin Quran. Nyampe sini kemudian disuruh ngapalin, bingung pulang lagi. Saya mengundurkan diri. Tidak apa-apa, tapi diberikan kesempatan untuk merenung. Boleh jadi yang Allah inginkan bukan pelajarannya, yang Allah inginkan pahalanya. Hei fulana, kamu itu sebentar lagi wafat. Saya inginkan kamu pahala, bukan yang lainnya. Datang, hafalkan Qurannya. Bukan cuma pelajarannya, ada sesuatu yang Allah telah persiapkan. Kalau Anda belajar Quran kemudian terbata-bata, maka pahamilah bukan ingin menjadikan Allah bagi Anda kesulitan, bukan. Boleh jadi Allah ingin menyempurnakan bacaan Anda plus mengumpulkan pahala bagi Anda. Masya Allah, begitu sempurna bacaannya, wafat kemudian. Saat wafat itulah pahala telah terkumpulkan. Saya tanya pada Anda ingin cepat lancar tapi pahala sedikit, atau lambat lancar tapi pahala banyak? Saya tahu Anda pengen lancar pahala banyak, itu mah nggak usah dibahas. Jelas ya? Itu bacaan. Hafalan juga begitu, jangan dikira hafalan itu nggak butuh proses. Nabi Muhammad saja yang Al-Quran diturunkan kepada beliau, dan beliau berusaha menghafalnya dengan cepat, turun ayat langsung. Buka Quran surah 75, ayat 16-18 itu, paling kanan sebelah bawah. Apa ayatnya mengatakan? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kata Allah, Muhammad jangan cepat-cepat. Semua butuh proses. Kamu tidak usah terlampau cepat menggerakkan lisanmu untuk cepat mendapatkan hafalan Qur'anmu. Ini penyakit orang yang menghafal Quran, diisyaratkan oleh Al-Quran langsung. Kalau orang menghafal Quran biasanya pengen cepat hafal. Karena ingin cepat hafal, kebiasaannya kemudian membacakan dengan cepat. Sehingga dengan bacaan cepat itu kadang-kadang banyak yang tidak teratur. Makhrajnya berubah, sifat hurufnya menjadi lain, maknanya bisa berubah dan seterusnya. Karena ingin cepat menguasai. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Muhammad, kamu cukup ikuti saja bacaannya. Kami yang tanamkan Quran dalam jiwamu, kamu ikuti bacaannya. Kalau kamu ikuti, kami percepat pemahamanmu, kami percepat kemudian hafalanmu. Tapi pertanyaannya, bagaimana Nabi bisa dipercepat oleh Allah? Ternyata bukan sekedar status nabinya. Karena rumus cepatnya, status takwanya di hadapan Allah. Anda tingkatkan takwa, maka Allah akan mempercepat kepada Anda apapun yang Anda inginkan, termasuk pengetahuan. Dari mana Ustadz statementnya? Bukan bahasa Adi Hidayat. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah di ujung ayat 282. Paling kiri sebelah bawah. Wattaqullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Maka Allah akan ajarkan pada Anda tambahan pengetahuan. Anda punya kesulitan dalam hafalan Quran,
Punya kesulitan dalam bacaan Quran? Punya kesulitan memahami Al-Quran? Jalan keluar dari setiap kesulitan disebut dengan makhraj. Anda ingin mendapatkan makhraj, rumusnya tingkatkan takwa. Buka Quran surah ke-65. Di akhir ayat yang kedua, di awal ayat yang ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Anda tingkatkan takwa kepada Allah, kami berikan jalan keluar. Dan apa Anda kira meningkatkan takwa itu dengan mengejapkan mata? Kedipkan mata, takwa meningkat. Kalla, tidak, never. Tidak. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Ada amalan-amalan dibagi dua bagian. Hablu minallah, hablu minan nas. Hablu minallah, salat bagian dari takwa. Al-Baqarah Quran surah kedua, ayat yang ketiga. Ayat 2 sampai 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil. Siapa orang takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Alif lam sad lam, kemudian waw fathah tegak tak marbutah, menunjuk pada makna jamak tanpa batas. Bukan cuma sholat 5 waktu. Kalau sholat yang 5 waktu, jangankan yang lancar, yang tidak lancar pun 5 waktu juga. Jangankan yang 50 tahun, yang 5 tahun pun 5 waktu juga. Maka kalau Anda ingin dipercepat oleh Allah, tambah tahajudnya. Nabi tingkatkan tahajud sampai kaki bengkak, wajar diberikan percepatan hafalan Quran. Antum Nabi bukan, Rasul bukan, tabi'in bukan, sahabat juga bukan, tetangga Nabi juga bukan, imam bukan, makmum kadang-kadang. Tuh. Anda pengen dipercepat hafalan Quran, malam aja nggak bangun. Selevel Nabi, bangun kaki bengkak. Antum bukan Nabi, bangun mata bengkak. Besoknya pengen cepat hafal Quran.